Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini ridhoka wa mahabbataka wa ma'rifataka. Tawassalu ila rasulillah khulafair rasidin awliya Allah wa min qaulina munajatun wa sihabus sulamayati wal miras min hayatina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali tariqatuna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Selamat sore sahabat Ambyar. Kali ini kembali lagi bersama Kak Ade. Yang kemarin Kak Ade sudah memberikan kisah tentang keajaiban sholawat. Kali ini Kak Ade akan memberikan kisah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, sebelum Kak Ade menjelaskan, Kak Ade di sini akan menjelaskan bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, di sini Allah mengatakan bahwasannya kita sebagai anak selalu harus berbakti kepada kedua orang tua. Di ayat yang lain Allah mengatakan bahwasanya kita tidak boleh berkata sebagai anak, tidak boleh membentak orang tua. Kata saja tidak boleh, apalagi kita sampai membentak bahkan memukul kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang durhaka, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Nah, di sini sebelum Kak dimulai, kepada sahabat di Ambyar dan pemirsa, mari kita subscribe dulu channel di Ambyar. Nah, kali ini Kak Ade akan membahas tentang kisah anak seorang pemuda yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Di suatu kota, di suatu negara yang namanya Yaman, ada seorang anak laki-laki pemuda. Dia fakir, dia miskin, dia tidak mempunyai apa-apa, dia hanya mempunyai 2 helai baju, dan dia hanya mempunyai seorang ibu. Dia seorang anak yatim. Ibunya ini sudah tua renta, sudah lumpuh, matanya buta. Jadi setiap harinya pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini setiap hari dia bekerja sebagai pengembala domba, kambing, unta, dan uang yang didapatkannya itu untuk kebutuhan orang tuanya. Kalau dia mempunyai kelebihan daripada mengembala itu uangnya, lalu dia bagikan kepada tetangga-tetangganya yang sama nasibnya seperti dia. Suatu ketika dia mendengar kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi belum pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Sehingga dia mendengar bahwasannya di dalam perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam giginya patah. Lalu seketika itu dia mengambil batu dan mematahkan giginya. Demi apa? Demi cintanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari dia merindukan kekasihnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap saat, sehingga pada suatu ketika dia memberanikan dirinya berbicara kepada ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya ibu. Dia berkata, Uwais Al-Qarni berkata kepada ibunya, ibu, saya ingin bertemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Apakah ibu mengizinkan? Lalu sang ibunya berkata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nak, saya mengizinkan. Tapi pesan saya, ketika engkau telah sampai di Madinah dan engkau telah bertemu dengan baginda Rasul, maka cepatlah pulang. Akhirnya dengan sangat gembira, dengan sangat riang, Uwais Al-Qarni ini senang. Keesokan harinya sebelum Uwais Al-Qarni ini pergi menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah di situ dia mempersiapkan keperluan ibunya dulu. Disiapkan keperluan ibunya semuanya, lalu menitipkan ibunya kepada tetangganya. Bahasanya dia ingin bertemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu Uwais Al-Qarni dari Yaman menuju ke Madinah dengan berjalan kaki. Sungguh luar biasa kecintaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin bertemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena zaman dulu belum ada motor, belum ada mobil. Bahkan beliau orang miskin tidak mempunyai unta untuk tunggangannya. Akhirnya Uwais Al-Qarni itu jalan kaki. Seketika dia di Madinah,
dia bertanya-tanya kepada masyarakat Madinah, di mana kau rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu ditunjukkan di tempat situ, dan akhirnya diketuklah pintu daripada rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Lalu yang menjawab adalah Siti Aisyah pada saat itu. Lalu Uwais Al-Qarni berkata kepada Siti Aisyah, ya Siti Aisyah, adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Siti Aisyah berkata kepada Uwais Al-Qarni, ya Fulan, pada saat itu Rasulullah pada saat ini sedang berjihad di jalan Allah. Rasulullah sedang berperang. Akhirnya dengan hati yang agak sedikit kecewa karena rasa cintanya kepada baginda Rasulullah, dari Yaman menuju Madinah, dia jalan kaki. Setelah di Madinah, qadarullah Allah belum menakdirkan Uwais Al-Qarni ini bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Pada saat itu Uwais Al-Qarni berdiam sejenak, lalu dia berpikir dan dia teringat kata-kata ibunya, nanti kalau sudah bertemu Rasulullah, cepat engkau pulang. Pada saat itu ia bingung apakah menunggu Rasulullah yang orang-orang yang sangat dicintainya, atau dia pulang karena teringat dengan pesan ibunya. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang karena ingin mengurus ibunya. Suatu Uwais Al-Qarni sudah pulang, sudah ada di Yaman, Rasulullah datang bersama rombongannya setelah selesai perang berjihad di jalan Allah. Lalu Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, adakah orang yang menemuiku? Aisyah berkata, iya betul, ada satu orang yang ingin berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Tetapi orang itu tidak bertemu dengan engkau. Kata Rasulullah berkata, tahukah engkau Aisyah, dia adalah penduduk langit. Pada saat itu ada beberapa sahabat, di antaranya Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dia berkata bahwa Rasulullah berkata kepada Aisyah dan seluruh sahabatnya bahwasanya dia adalah Uwais Al-Qarni, dia adalah penduduk langit. Dia sangat terkenal di langit, tetapi dia tidak terkenal di bumi. Nah seperti itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, nanti jika engkau bertemu dengan orang itu, dia mempunyai tanda putih di tangannya. Putih di tangannya. Dia bernama Uwais Al-Qarni. Dia mempunyai tanda putih di tangannya. Lalu engkau mintalah doa kepadanya dan mintalah dia untuk beristighfar. Lambat laun setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, diganti oleh kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, lalu diganti lagi dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali terngiang-ngiang pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar engkau mencari orang yang mempunyai telapak tangannya putih, yang namanya Uwais Al-Qarni. Pada saat itu, saat kafilah dagang dari Yaman itu melewati Madinah, selalu ditanya oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, apakah ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Lalu kafilah itu berkata, tidak ada. Datang lagi kafilah dagang, apakah ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Dia menjawab tidak ada. Dan datang lagi kafilah dagang pada saat itu bertanya, apakah ada Uwais Al-Qarni? Dan pada saat itu memang Uwais Al-Qarni berada di dalam rombongannya. Pada saat itu sang kafilah berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bahwasanya Uwais Al-Qarni ada bersama kami, tapi sedang menjaga unta-unta kami di perbatasan kota. Pada saat itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mendekat langsung kepada Uwais Al-Qarni. Setelah di sana ternyata Uwais Al-Qarni sedang berdoa, sedang sholat. Nah pada saat itu setelah mengakhiri sholat, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali mendekatinya seraya berkata, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Uwais Al-Qarni menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Sayyidina Umar berkata, siapakah namamu wahai hamba Allah? Lalu Uwais Al-Qarni berkata, nama saya adalah Abdullah pada saat itu. Lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali tertawa bersama-sama, hahaha, karena dia tahu engkau adalah Abdullah dan saya juga Abdullah. Tetapi siapakah nama engkau yang sebenarnya? Lalu pemuda itu berkata bahwasanya nama saya adalah Uwais Al-Qarni. Lalu dijabatlah tangan itu oleh Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar ingin membuktikan bahwasanya benarkah orang ini mempunyai tanda putih di tangannya. Lalu dibaliklah tangan itu dan akhirnya benar mempunyai tanda putih. Dan akhirnya pada saat itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali minta agar Uwais Al-Qarni ini berdoa dan meminta istighfar. Pada saat itu Uwais Al-Qarni menolak. Uwais Al-Qarni berkata bahwasanya seharusnya saya yang meminta doa dan istighfar dari engkau ya
Sayyidina Umar. Tetapi kata Sayyidina Umar, tidak, karena Rasulullah pernah berkata kepada kami bahwasanya mintalah doa dan istighfar kepada Uwais Al-Qarni. Akhirnya Uwais Al-Qarni berdoa dan beristighfar kepada yang dimintanya itu, seperti itu. Dan akhirnya Sayyidina Umar mempunyai pemikiran bahwasanya nanti akan membantu dari Baitul Mal hartanya untuk si pemuda ini Uwais Al-Qarni. Tetapi Uwais Al-Qarni menolak dengan sangat lembut bahwasanya beliau tidak mau menerima dana bantuan dari Sayyidina Umar pada saat itu. Akhirnya Uwais Al-Qarni berkata, biarlah saya terkenal pada hari ini saja, tapi biarkan orang-orang tidak mengenal saya. Pada saat itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pulanglah. Beberapa tahun kemudian terdengarlah berita bahwasanya Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Nah, di dalam meninggal dunia ini, di dalam memandikan jenazahnya sudah banyak orang yang siap memandikan jenazahnya. Pada saat dikafani, banyak orang yang siap untuk mengafaninya. Di saat di pekuburan yang menggali kuburnya, banyak orang yang sudah siap untuk menggali dan bahkan sudah selesai. Di dalam menggotong jenazahnya pun banyak sekali orang. Sampai orang-orang tetangga-tetangga Uwais Al-Qarni ini kaget, ini siapa ini? Orang asing semua, tidak ada yang kenal. Wajahnya pada bercahaya semua. Orang nggak kenal tetangga-tetangga Uwais Al-Qarni ini. Lalu di dalam hati tetangga Uwais Al-Qarni ini berkata, sebenarnya engkau itu siapa, Uwais Al-Qarni? Sampai akhirnya sudahlah Uwais Al-Qarni dimakamkan. Lalu berita ini tersebar hingga Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pun mendengar meninggalnya Uwais Al-Qarni. Sampai akhirnya dibukalah kisah tentang Uwais Al-Qarni ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bahwasanya Uwais Al-Qarni ini adalah penduduk langit. Dia terkenal di para malaikat, tetapi dia tidak terkenal di bumi. Jadi seperti itu sahabat Ambyar, bahwasanya derajatnya orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu sangat-sangat tinggi sekali. Surga saja Allah berikan, apalagi nikmat dunia seperti harta dan lain sebagainya. Insya Allah Allah akan penuhi jika kita benar-benar mahabbah, kita benar-benar berkhidmah kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah Uwais Al-Qarni ini dapat kita ambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.